Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan servis throttle body untuk motor Supra X 125 Fi. Setelah kita lepas bagian sayap-sayapnya, tinggal kita lepas busi dulu sekalian kita bersihkan. Kemudian tinggal kita lepas bagian soket max, kemudian soket injektor, selang, filter kita lepaskan. Kemudian kabel gas kita lepaskan menggunakan kunci 10, kemudian selang injektor kita lepaskan, tinggal kita tekan menggunakan obeng min, kleman kita kendor-kendorkan, kemudian selang yang menuju AIS kita lepaskan. Nah, semuanya udah terlepas, dan untuk manipul kita kendorkan menggunakan kunci 8 ring pas. Kemudian manipul kita pisahkan dan di bagian injektor kita lepaskan. Nah, bautnya kita lepaskan. Jadi untuk injektornya ini menyatu dengan throttle bodinya, tinggal kita lepaskan dari bonetnya untuk injektornya. Kemudian sensor max kita lepaskan menggunakan kunci bintang T25. Nah, setelah itu tinggal kita lepas baut idle screw-nya. Nah, dan untuk motor sejenis Supra X PGM Fi ini menggunakan sensor max ya, jadi TPS-nya menyatu dengan sensor suhu. Pokoknya ini berbeda dengan motor-motor yang sekarang ya. Kalau blade ataupun repo injeksi yang sekarang kan mempunyai TPS ya. Kalau ini masih menggunakan max. Nah, baut idle-nya kita lepaskan, ada per. Nah, di dalamnya udah kotor tapi nggak kotor-kotor amat. Tinggal kita bersihkan saja menggunakan cleaner. Kita semprot semua di bagian lubang-lubangnya. Di bagian throttle bodinya tinggal kita sediakan sikat gigi ataupun koas ya, tapi lebih baik pakai sikat gigi saja, kemudian sikat kawat halus seperti itu untuk pembersihan di bagian luar dan di bagian dalamnya. Nah, kemudian filter udara juga kita lepaskan. Filter udara harus kita bersihkan supaya saat proses pembersihan throttle body itu jadi lebih maksimal. Apabila filter udaranya udah jelek, ganti saja. Kemudian di bagian sensor max untuk karetnya kita pisahkan, dan untuk pembersihannya jangan terlalu lama, langsung saja seperti ini kita bersihkan sisa-sisa bahan bakarnya saja, nggak perlu disemprot untuk lubang-lubangnya ya, apalagi di bagian TPS jangan disemprot. Kemudian manipulnya kita bersihkan juga, kemudian busi kita bersihkan sambil kita cek juga di bagian bonetnya kita bersihkan juga, takutnya tersumbat. Kemudian di baut idle-nya ini kan mengerak ya kotorannya, jadi kita sikat harus bersih dari kerak-keraknya supaya idle-nya lebih maksimal. Kemudian di bagian businya pun sama, kita bersihkan menggunakan sikat kawatnya yang halus kayak seperti rambut seperti itu. Nah, dan untuk membersihkan throttle body ini cukup dengan jarak kurang lebih 10.000 km sampai dengan 15.000 km. Jangan terlalu keseringan juga, tidak baik ya. Nah, oke, setelah kita keringkan semuanya, tinggal kita proses perakitan. Kita pasang dulu bagian injektor ke bonetnya, kita pasang o-ring. Nah, dan diperhatikan untuk posisinya ya, posisi injektor ataupun soketnya. Jadi salah, ini harusnya ke kanan. Nah, seperti ini harus menghadap ke kanan karena soketnya di bagian kanan bukan di sebelah kiri. Kalau misalkan mau dipasang di sebelah kiri, soketnya tidak masuk ya. Kemudian kita paskan, o-ringnya pasang, baut-bautnya kita pasangkan juga, kita kencangkan saja secukupnya. Kemudian di bagian sensor max kita pasang, o-ringnya kita pasangkan dulu. Nah, kemudian perhatikan di bagian TPS coakannya harus pas ya, harus sampai ngepas. Kalau misalkan masih mengganjal berarti kurang pas, tinggal kita pasang lagi semua baut-bautnya. Nah, dan untuk proses pembongkaran bodi cukup menggunakan kunci 10T obeng plus ya. Nah, kemudian kita pasang baut idle-nya, pasang per. Di baut idle-nya ada o-ring ya. Tinggal kita kencangkan, kita mentokkan dulu sampai mentok. Setelah mentok kita keluarkan, kita putar 180 derajat 5 kali. Jadi 2,5 putaran seperti itu. Pasang manipul. Kemudian tinggal kita kencangkan. Kemudian tinggal kita pasangkan lagi ya ke bagian mesinnya.
dan dipastikan saja untuk semua baut-bautnya langsung dikencangkan. Nah, ini udah bagus. Kemudian tinggal kita rakit ulang. Nah, ada o-ring ya di bawah, nggak perlu dikasih lem karena ada o-ringnya. Nah, kita paskan dulu ke bagian karet filter. Kemudian di sebelah kiri pasang selang gas. Kemudian untuk selang AIS kita pasangkan lagi. Selang injektor kita masukkan lagi. Kemudian soket-soketnya kita pasangkan lagi. Kemudian bautnya kita kencangkan. Nah, di sebelah kiri juga ada rekan saya sedang memasang kabel gas. Kemudian soket bukan soket, selang injektor. Kemudian mengencangkan baut manipul. Semua selang-selang yang ke filter kita pasangkan lagi, kita kencangkan. Setelah kencang, pasang businya. Kita kencangkan secukupnya saja. Setelah proses pengencangan busi, di sini saya melakukan proses infus. Kita buka di bagian tangki, kemudian soket full pump kita lepaskan, kemudian selang injektor kita lepaskan menggunakan obeng min seperti ini, dan berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai patah karena sangat beresiko. Kemudian sediakan selang infusannya. Nah, kita lepaskan dulu untuk penguncinya. Nah, setelah saya lepas, saya pasang di sini tidak mengunci ya, terlalu pendek, jadinya nggak bisa mengunci. Jadi caranya mudah, kita nggak perlu penguncinya ini, kita masukkan aja langsung, kemudian kita ikat saja. Nah, pakai tali seperti ini supaya tidak lepas. Kemudian pasang cairannya 45 ml, kemudian masukkan, pasang kompresor, kemudian motor tinggal dihidupkan saja. Nah, setelah hidup seperti ini, tunggu sampai mesin mati. Dan videonya terpotong, jadi cukup sampai di sini.